Entah berapa kali kita terjatuh pada sebuah kegagalan, baik itu dari semesta ataupun akibat pilihan kita sendiri. Namun, kita tetap berusaha untuk bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai kita lupa berapa kali kita terjatuh pada situasi yang sama. Kita banyak mengalami kegagalan baik dalam hal keluarga, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain. Bahkan dalam mengenali siapa diri kita pun, kita hampir saja gagal. Tapi percayalah, perjalanan hidup di dunia ini memang tidak mudah. Untuk itu kita dituntut untuk tidak mudah lelah, apalagi sampai menyerah. Memang cukup berat untuk dihadapi sendiri, tapi inilah yang namanya tanggung jawab. Seburuk apapun keadaannya, kita yang memiliki tanggung jawab untuk menghadapinya, bukan orang lain, dan kita yang memiliki andil atas hidup kita sendiri. Pada fase awal mungkin terlihat tidak mampu menghadapinya, bingung mencari jalan keluarnya, bahkan merasa tidak memiliki potensi untuk menyelesaikan ini semua. Tapi percayalah, itu hanya respon sementara, karena kita tidak akan membiarkan diri kita terpuruk terlalu lama pada keadaan yang tidak membuat kita nyaman. Kegagalan demi kegagalan kita lalui, kita hadapi, walaupun terkadang di tengah jalan kita mulai ingin menyerah dan lelah mulai menguasai diri. Namun selalu yakinlah bahwa ada kemenangan yang ditawarkan jika kita mampu melewatinya. Dan kita inginkan kemenangan itu saat dilanda lelah dan ingin menyerah. Mari kembali bulatkan niat untuk berjalan lagi. Memang tidak ada yang ingin mengalami kegagalan, tapi apakah kata kemenangan dan keberhasilan jika kita belum mencicipi rasanya gagal? Apalah arti sebuah keberhasilan itu? Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu melihat usaha hambanya, mendengar setiap doa yang dilantungkan hambanya. Itulah alasan mengapa kita tidak ingin berhenti. Dari kegagalan kita bisa belajar untuk mengenal orang-orang sekitar kita, mengamati mereka yang senantiasa berada di samping kita, merangkul dan memeluk untuk sekedar menenangkan dan menyemangati. Kegagalan mengajarkan bagaimana rasanya untuk bangkit lagi, meminta pada Tuhan di setiap doa yang tidak pernah putus. Kegagalan mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki. Dengan kegagalan kita menjadi lebih kuat, lebih sabar dalam menantikan hasilnya, menikmati prosesnya, menjadi lebih berani. Karena kita yakin kegagalan akan merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, yang nantinya kita akan berterima kasih pada diri kita sendiri yang sudah bersedia berjalan dan bertahan sejauh ini. Mari bersyukur pernah mengalami hal ini semua. Cerdas perlu dibangun. Satu, jangan pernah kapok, jangan pernah bosan. Jadi kegagalan-kegagalan di masa lalu itu tidak pernah melemahkan semangat, tidak pernah mematikan cita-cita, tetap ajeg istiqomah. Bahkan orang yang putus asa atau kapok, tidak mau melanjutkan usahanya lagi, dagang lagi bangkrut lagi, dagang lagi bangkrut lagi, udah kapok akhirnya nggak usaha. Ini oleh Allah diancam orang yang putus asa itu dengan kufur. Ya, al-kufur itu ya artinya bukan tidak percaya pada Allah saja, tetapi ketertutupan hati. Hatinya artinya hatinya tertutup, pikirannya mati, nggak punya rencana, nggak punya program, nggak punya cita-cita. Terus
yang nganggur gur ning mlakune bega sejen cekluk iya topongnya ambles nganggo biak bakyat matanya dalam dermaga melakukan lelungan cekluk bari gendong tangan nih gigir. Dari gayanya saja itu sudah jelas ini bukan orang cerdas. Allah berfirman wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, bahwa tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Berarti kalau kamu putus asa berarti kamu orang kafir. Jadi keputusasaan ini di penghujungnya bukan hanya membenci kehidupan, membenci orang, memastikan bahwa di penghujungnya pasti gagal, bahkan sampai meyakini hidupku sudah tidak ada artinya lagi di dunia ini. Akhirnya tuku baikon atau tuku tampang ikat di suhunan, iya kan, terus dikolongkan lehernya, terus kursinya dijejak, apa namanya tuh, bunuh ngendat dewek namanya menggantung diri. Artinya sampai minum racun, sampai masang leher di rel kereta api, itu karena keputusasaan yang mencekam. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang yang jiwanya putus asa itu sangat-sangat menderita, karena dia sudah tidak merasakan lagi kebahagiaan ini. Apa artinya hidup ini? Aku sudah tidak layak untuk hidup lagi. Membenci kehidupan dan membenci dirinya sendiri. Selesai. Kafir. Itu. Makanya jadi orang cerdas itu cirinya lihat saja sehari-hari. Kalau orang cerdas itu melakukan eksperimen sekalian. Eksperimen orang pengen terbang. Dicoba daun pintu dikempit, loncat dari menara blak mati. Dicoba lagi pakai kipas gini, jatuh lagi, sampai beribu-ribu orang korban mati jatuh bereksperimen untuk bikin pesawat terbang dan tidak pernah jenuh. Itu orang Eropa, bukan orang Islam lah, iya kan? Barang sila nembe nandur pari pindo gagal wae di nyawa maning ya wis. Hanya karena pernah 2 kali ngelamar ditolak, seumur hidup nggak kawin-kawin. Frustasi. Nah itu ya, putus asa tuh frustrasi namanya. Wala tayasu mir rauhillah, jangan sekali-kali putus asa. Dicoba lagi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu anakmu itu cerdas atau tidak, sok dicoba. Benang diruwet-ruwet, tolong dong dibukain, terus dilihat gitu. Udat tuh. Ya, wah, beli cerdas nih. Begitu dilemparkan, berarti nggak cerdas. Orang cerdas itu terus ngulik. Sampai bundelan yang sudah kencang, gimana caranya? Cari jarum, tusuk. Ya, jam 6 pagi buka bundelan benang yang ruwet itu, jam 6 pagi, jam 6 sore terbuka semuanya. Ini selesai. Wis yakin pasti anaknya cerdas kan. Jadi ini perlu juga kita melatih diri untuk tabah, untuk sabar. Jangan putus asa. Gagal lagi, dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi. Jangan pernah mengatakan aku gagal.
minimal katakanlah bukan gagal tapi keberhasilan yang tertunda.